Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan ibadah online Gereja Baptis Indonesia Grogol BPW Anugerah dari Allah. Hari ini adalah minggu terakhir di bulan ini, tepatnya minggu 25 September 2022. Tema besar bulan ini hidup dalam iman. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari memulai ibadah kita bersama dengan mendengarkan panggilan berbakti yang diambil dari Yeremia pasal 17 ayat 7 dan 8. Demikian firman Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus lebih tahu yang terbaik buat kita. Kita akan hampiri tahta Tuhan dengan memuji bersama Penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Aku tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kita pujikan lagu ini kembali. Saat ku berjalan, saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Aku tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Mari satukan hati kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Bapa, terima kasih bahwa Engkau saat ini setia, begitu setia kepada kehidupan kami. Di tengah situasi yang saat ini kami hadapi, Engkau selalu senantiasa hadir. Terima kasih Bapa. Dan pagi hari ini kami menyiapkan hati dan pikiran kami untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan, untuk bersama-sama berbakti. Mari Tuhan,
Kiranya Engkau segarkan hati kami, Engkau segarkan jiwa kami, sehingga ketika kami mengakhiri ibadah ini, kami semua memperoleh kekuatan baru dari Tuhan. Terima kasih Bapa, sekali lagi kami serahkan waktu ini di dalam tangan kasih Tuhan. Seluruh rangkaian ibadah kami ke dalam kekuasaan-Mu. Terpujilah nama Tuhan, kami siap untuk berbakti, kami siap untuk menghampiri hadirat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ibadah kami. Haleluya, amin. Saya undang sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Dikatakan dalam lagu yang sebentar lagi kita nyanyikan, walau gunung-gunung beranjak, walau bumi ini bergoncang, namun kasih setia Tuhan tidak akan pernah beranjak dari kehidupan kita. Mari kita pujikan bersama, hatiku percaya. Kita akan membaca bersama-sama Yosua 1 ayat 1 sampai 11. Ini adalah pembacaan Alkitab pada pagi hari ini. Dan saya akan membacakannya, saudara-saudara sekalian bisa menyimaknya. Yosua 1 ayat 1 sampai 11. Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa, hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon, yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Ayat yang kelima, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu.
sebab Engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu, katanya, jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu demikian. Sediakanlah bekalmu, sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita menyerahkan persembahan dan persepuluhan kita kepada Tuhan. Namun sebelumnya ada panggilan persembahan yang melandasi kita dalam menyerahkan persembahan dan persepuluhan kita. Matius 21 ayat 22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan kamu akan menerimanya. Mari kita serahkan persembahan dan persepuluhan kita. Bapa, kami sungguh mengimani ketika kami meminta kepadamu, Engkau sanggup mencurahkan berkat-berkat-Mu kepada setiap kami. Dan di pertengahan ibadah ini Bapa, kami serahkan persembahan dan persepuluhan kami dengan penuh ketaatan dan ucapan syukur. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu, terima kasih untuk kasih-Mu kepada setiap kami. Bapa, biarlah persembahan dan persepuluhan ini berguna bagi pekerjaan Tuhan di ladang Tuhan, khususnya BPW Anugerah dari Allah. Terima kasih Bapa sekali lagi untuk berkat dan kasih-Mu. Kami serahkan persembahan dan persepuluhan ini di dalam satu nama yang penuh kuasa, Tuhan Yesus yang senantiasa memberkati kami. Haleluya, amin. Tiba saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang bertema kemenangan dalam iman. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, segala perkara yang kita minta dengan iman, kita percaya bahwa kita akan menerima tiap janjinya sampai sepanjang masa. Persiapkan hati kita dengan memuji bersama kuasa doa. Kau menjawab doaku, jawab doa.
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara serta adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali pagi hari ini kembali saya bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih untuk kesetiaan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita ada di minggu terakhir bulan September tahun 2022. Kita sudah banyak mempelajari tentang hidup dalam iman. Kita sudah banyak belajar dari beberapa tokoh di dalam Alkitab kita. Dan saya sedikit akan mengingatkan kembali Bapak Ibu Saudara secara singkat dari apa yang sudah kita pelajari. Minggu pertama kita belajar dari Abraham. Dari Abraham kita belajar untuk tetap berharap. Meskipun tidak ada dasar, meskipun Bapak Ibu tidak ada alasan untuk berharap, tetaplah berharap pada Tuhan. Tetaplah mempercayai janji Tuhan. Abraham tidak bimbang terhadap janji Tuhan. Itu yang kita pelajari. Minggu kedua, kita belajar dari pengorbanan seorang janda di Sarfat. Apa yang kita pelajari? Kita belajar bahwa seorang janda di Sarfat ini, dia belajar memberi dari kekurangannya. Dia belajar bahwa memberi itu membutuhkan iman. Dan kita juga diingatkan bahwa dalam memberi mendatangkan berkat. Dan Bapak Ibu Saudara, minggu lalu, minggu ketiga kita belajar dari seorang yang bernama Ayub. Dari Ayub kita belajar bahwa ketika kita hidup saleh, ketika kita hidup setia sama Tuhan, ketika kita hidup takut akan Tuhan, hidup dalam iman kepada Tuhan, kita tidak terbebas dari hal-hal yang buruk. Hal-hal yang buruk bisa saja menghampiri kita. Tetapi ketika Bapak Ibu dan saya hidup benar di hadapan Tuhan, hidup setia dalam iman, Tuhan akan menunjukkan bahwa dalam setiap masalah yang ada hal yang Tuhan mau untuk kita pelajari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itu yang sudah kita pelajari. Dan minggu ini, di minggu terakhir, kita akan belajar dari seorang yang bernama Yosua. Bagaimana ia mengalami kemenangan dalam iman. Oleh sebab itu, pagi ini judul khotbah saya yaitu kemenangan dalam iman. Saya berharap Bapak Ibu Saudara sungguh-sungguh memperhatikan firman Tuhan ini, karena ini akan sangat memberkati kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita mengetahui bahwa Yosua dipilih oleh Allah untuk meneruskan kepemimpinan Musa, untuk memimpin bangsa Israel. Karena dikatakan Musa telah mati, sedangkan bangsa Israel belum menduduki tanah Kanaan. Dan kita mengetahui Yosua lah yang dipilih oleh Allah untuk meneruskan kepemimpinan Musa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar bahwa Tuhan membuat Yosua berhasil di dalam memimpin umat Tuhan ini masuk tanah Kanaan. Ini adalah satu kemenangan yang besar. Ini adalah satu kemenangan iman yang luar biasa. Karena apa? Kenapa saya katakan ini Yosua mengalami kemenangan iman yang luar biasa? Karena bukanlah hal yang mudah, Bapak Ibu Saudara. Yosua bisa membawa masuk umat Allah, umat Israel menduduki tanah Kanaan. Bukan hal yang mudah. Kenapa? Ada banyak tantangan yang harus dihadapi oleh Yosua. Baik itu tantangan dari dalam dirinya maupun dari luar dirinya. Tantangan dari dalam dirinya apa, Pak Pendeta? Yosua mungkin saja merasa nggak mampu. Dia mungkin saja merasa nggak sanggup dalam meneruskan kepemimpinan Musa. Kenapa? Karena Yosua bukan hanya memimpin puluhan orang. Yosua bukan hanya memimpin ratusan atau ribuan orang, tapi dia harus memimpin jutaan orang Israel. Dan belum lagi kita mengetahui bahwa umat Israel bukanlah umat yang mudah untuk dipimpin. Bukanlah umat yang mudah untuk diarahkan. Mereka terkenal dengan umat sebagai umat yang tegar tekuk, umat yang keras kepala, umat yang mudah sekali berbalik kepada berhala-berhala. Itu ada satu tantangan yang luar biasa, tantangan yang besar yang harus dihadapi Yosua. Dan bukan hanya itu saja Bapak Ibu Saudara, dia harus meneruskan pelayanan Musa. Itu adalah tantangan buat dirinya. Musa adalah hamba Tuhan yang besar buat bangsa Israel, bahkan buat beberapa bangsa, bahwa Musa adalah nabi besar. Sehingga bisa saja
Bapak Ibu Saudara, umat Israel, umat Tuhan menganggap remeh Yosua. Bisa saja mereka membanding-bandingkan Yosua dengan pemimpin pertama mereka, yaitu Musa. Tentunya ini hal yang sangat tidak mudah bagi Yosua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, namun sekali lagi kita tahu bahwa Yosua akhirnya berhasil memimpin bangsa Israel untuk menduduki tanah Kanaan. Yosua mengalami kemenangan yang luar biasa. Oleh sebab itu pagi ini kita akan belajar bagaimana cara mengalami kemenangan dalam iman. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari pembacaan kita hari ini, yaitu dari Yosua pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 11, saya pelajari ada beberapa hal yang perlu kita mengerti untuk mengalami kemenangan dalam iman. Dan saya belajar dalam Yosua 1 ayat 1 sampai 11 ini dibagi oleh beberapa bagian. Saya pelajari yang pertama, yaitu ayat 1 sampai 2. Ini bicara tentang adanya perintah dari Tuhan. Ada tugas yang besar, ada tantangan yang berat bagi Yosua. Karena dikatakan kepada Yosua, bersiap sekarang, seberangilah sungai Yordan, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan. Ini satu tugas yang berat buat Yosua. Ini tantangan yang berat yang buat Yosua. Tetapi yang luar biasa, di ayat 3 sampai 5, Tuhan tidak membiarkan Yosua berjuang sendiri. Tetapi ayat 3 sampai 5 menjelaskan ada janji penyertaan Tuhan. Ada janji kemenangan dari Tuhan. Tuhan janji setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu akan kuberikan kepadamu. Tuhan berjanji seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Tuhan berjanji, aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Dua bagian yang Alkitab tulis. Dan di dalam ayat 6 sampai 9, ini bagian ketiga, yaitu ada bagian yang perlu Yosua lakukan. Apa itu? Yosua diperintahkan Tuhan, yaitu untuk menguatkan dan meneguhkan hati. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Dan Yosua juga harus bertindak hati-hati sesuai dengan seluruh hukum, yaitu firman Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan maupun ke kiri. Itu yang Tuhan kehendaki untuk Yosua lakukan. Dan di ayat 10 sampai 11 kita melihat bagaimana Yosua taat dan dia mulai melangkah dalam iman. Alkitab berkata Yosua memberi perintah kepada pengatur barisan yang ada. Yosua mulai melangkah dengan iman. Dan pada akhirnya Yosua mengalami kemenangan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau menyampaikan untuk mengalami kemenangan dalam iman. Kita belajar dari Yosua. Ada 3 hal yang saya mau sampaikan. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, untuk mengalami kemenangan dalam iman, yang pertama yaitu kita harus meyakini janji Tuhan. Sekali lagi saya ulang, kita harus meyakini janji Tuhan. Untuk mengalami kemenangan kita harus meyakini janji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi saya katakan bahwa bangsa Israel bukanlah bangsa yang mudah untuk dipimpin. Bukan bangsa yang mudah untuk diarahkan. Karena kita lihat bahwa bangsa Israel telah terbukti ini bangsa yang tidak setia, bangsa yang suka memberontak. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, Allah harus berbicara kepada Yosua dari awal. Bahwa jika Yosua ingin menang, Yosua harus bersikap berani. Yosua tidak perlu takut. Allah tahu bahwa Yosua akan menghadapi situasi-situasi yang menakutkan. Situasi-situasi yang sulit. Namun, Bapak Ibu Saudara, Yosua tidak perlu takut. Kenapa? Karena Allah berjanji akan menyertainya. Allah memberitahu kepada Yosua bahwa dia tidak akan meninggalkan Yosua. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengaplikasikannya pada saat ini, kita tahu juga saat ini, situasi yang kita hadapi bukanlah situasi yang mudah saat ini Bapak Ibu Saudara. Ada banyak kesulitan, banyak hal juga yang seringkali membuat kita jadi takut. Takut akan kebutuhan sehari-hari kita nggak tercukupi. Misalnya,
Kita takut usaha kita nggak berjalan, melihat kondisi yang luar biasa, krisis yang sedang terjadi. Saya takut Pak Pendeta, saya nggak bisa menyekolahkan anak-anak saya. Saya takut Pak Pendeta, saya menghadapi sakit penyakit. Saya takut Pak Pendeta, saya nggak bisa mempertahankan rumah tangga saya. Belum lagi ketakutan-ketakutan yang lain, baik itu di dalam pelayanan, dalam pekerjaan. Ada ketakutan-ketakutan yang seringkali bisa menghantui kita. Tetapi pagi ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kita untuk kita semua sungguh-sungguh meyakini janji Tuhan. Meyakini bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang setia. Dia Tuhan yang baik. Dia tidak akan membiarkan Bapak Ibu dan saya bergumul sendiri. Tetapi Dia siap mendampingi kita, menjadi penolong kita, menjadi kekuatan kita, menjadi penghibur buat kita. Oleh sebab itu pagi ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan menghendaki kita untuk sungguh-sungguh meyakini janji penyertaannya. Ingat, kita tidak sendiri. Yosua tidak dibiarkan sendirian menghadapi tantangan yang ada. Aku tidak meninggalkan kamu. Tuhan juga janji, aku memberi kemenangan kepadamu. Setiap tempat yang diinjak tapak kakimu akan kuberikan kepadamu. Seorang pun tidak ada yang akan bertahan menghadapi engkau. Seperti aku menyertai Musa, demikian aku menyertai engkau. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak janji di dalam firman Tuhan. Janji-janji kemenangan yang Tuhan janjikan buat kita. Dan Tuhan mau untuk Bapak Ibu dan saya meyakini janji-janji itu. Karena kita percaya ketika kita meyakini janji itu, kita dapat melangkah dengan iman dan mengalahkan rasa takut kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Itu yang pertama, untuk mengalami kemenangan dalam iman, kita harus meyakini janji Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, untuk mengalami kemenangan dalam iman, selain kita harus meyakini janji Tuhan, yang kedua saya pelajari, kita harus menguatkan dan meneguhkan hati. Sekali lagi saya ulang, kita harus menguatkan dan meneguhkan hati ketika kita mau mengalami kemenangan dalam iman. Kita perlu menguatkan dan meneguhkan hati kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa Yosua harus menguatkan dan meneguhkan hati? Karena sekali lagi Bapak Ibu, tugas Yosua ini adalah tugas yang amat besar. Ia memimpin bangsa yang amat besar. Dan Tuhan sangat mengetahui bahwa Yosua akan menghadapi banyak tantangan di depan. Baik itu dari luar dirinya maupun dari dalam dirinya Bapak Ibu Saudara. Kita tahu tantangan dari luar, bagaimana Yosua harus menyeberangi sungai Yordan yang besar, yang luar biasa. Yosua harus menghadapi tembok Yeriko yang begitu tebal, tembok Yeriko yang begitu kuat, tembok Yeriko yang harus ditaklukkan. Dan Yosua dan Tuhan tahu juga bahwa Yosua akan menghadapi musuh dari dalam. Bagaimana ada seorang yang bernama Akan, ya, yang kalau kita pelajari yang sempat membuat Yosua mengalami kekalahan. Maka itu Bapak Ibu Saudara, Tuhan berkali-kali berkata, hanya kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan mudah putus asa. Karena ada tantangan di depan yang akan menghalangi kamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, aplikasinya apa di dalam hidup kita? Saya percaya setiap kita juga menghadapi tantangan yang luar biasa saat ini. Di dalam rumah tangga kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam pelayanan kita, pasti ada banyak tantangan. Pasti akan ada banyak masalah yang kita hadapi. Belum lagi musuh dari luar, belum lagi musuh dari dalam yang seringkali ingin menjatuhkan kita. Namun pagi ini kita diingatkan oleh firman Tuhan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Tetaplah kuatkan dan teguhkan hatimu kalau engkau mau mengalami kemenangan dalam iman. Ingat, kita tidak sendirian. Ada Tuhan yang berjanji memberi kemenangan. Dan kita akan melihat ketika Bapak, Ibu, dan saya sungguh-sungguh menguatkan hati dengan mempercayai bahwa Tuhan menyertai. Tuhan yang memberi kemenangan. Bapak, Ibu, Saudara akan melihat bagaimana tangan Allah yang kuat
akan menopang rumah tangga kita. Tangan Allah yang kuat akan menopang masa muda kita. Tangan Allah yang kuat akan menopang pekerjaan dan bahkan pelayanan kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Yang penting Tuhan ingatkan kita, jangan mudah untuk patah semangat. Jangan mudah untuk putus asa. Tapi kuatkan dan teguhkan hati. Percayalah, kita tidak sendiri. Tuhan senantiasa menyertai kita. Yang terakhir, untuk mengalami kemenangan dalam iman, selain kita harus meyakini janji Tuhan, yang kedua kita harus menguatkan dan meneguhkan hati. Yang ketiga, kita harus hidup menaati firman Tuhan. Kita harus hidup menaati firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Allah memperingatkan Yosua agar tetap setia terhadap perintah Allah. Ini sungguh-sungguh menuntut untuk Yosua mengingat firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, sehingga Tuhan ingatkan dia, renungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Kenapa? Karena dengan begini Yosua tidak akan diombang-ambingkan. Dengan sungguh-sungguh merenungkan firman Tuhan, Yosua akan tetap ada dalam kehendak Allah. Dengan kata lain, Allah menuntut untuk Yosua sungguh-sungguh hidup dalam ketaatan. Kalau Yosua menghendaki kemenangan, kalau Yosua mau mengalami kemenangan, engkau harus hidup dalam ketaatan kepadaku. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, iman dan ketaatan ini dua hal yang tidak boleh dipisahkan. Kita sungguh-sungguh harus mempercayai janji pernyataan Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, itu tidak cukup. Untuk bisa mengalami kemenangan, Bapak Ibu dan saya harus hidup dalam ketaatan kepada seluruh hukum, yaitu firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, dengan firman Tuhan kita akan mendapat keberanian. Dengan firman Tuhan Bapak Ibu akan mendapatkan harapan. Dengan firman Tuhan kita mendapat hikmat yang kita sungguh perlukan di dalam menjalani hidup kita yang penuh tantangan ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, pertanyaan saya, apakah kita rindu melihat rumah tangga kita diberkati Tuhan, rumah tangga kita mengalami kemenangan? Adik-adik muda, apakah kalian mau melihat kemenangan dalam masa muda kalian, dalam studi kalian? Apakah kita mau sungguh-sungguh melihat, Bapak Ibu Saudara ingin melihat, Pak Pendeta, saya rindu Tuhan memberkati usaha saya, Tuhan memberkati pekerjaan saya. Pelayan-pelayan Tuhan, apakah engkau rindu melihat pelayananmu diberkati Tuhan, pelayananmu diberi kemenangan oleh Tuhan? Salah satu kuncinya, hiduplah dalam ketaatan kepada firman Tuhan. Alkitab kita berkata kepada kita pagi hari ini, jangan kamu menyimpang ke kanan ataupun ke kiri dari apa yang telah kukatakan. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ini masih berlaku sampai saat ini. Ketika waktu itu Yosua dan umat Tuhan hidup taat, mereka selalu mengalami kemenangan. Tetapi ketika mereka gagal menaati Tuhan, ketika ada dari salah satu mereka yang tidak taat kepada Tuhan, kepada perintah Tuhan, apa yang terjadi? Mereka mengalami kekalahan. Bapak Ibu Saudara ingat bagaimana mereka kalah waktu menghadapi kota Ai. Padahal kota ini kota yang lebih kecil. Yeriko kota yang lebih besar mereka dapat taklukkan. Tetapi kenapa menghadapi kota Ai yang lebih kecil mereka kalah? Ternyata masalahnya bukan masalah atau musuhnya yang terlalu hebat, tetapi karena ada ketidaktaatan di antara mereka. Sehingga Tuhan berkata, kuduskan dirimu untuk engkau mengalami kemenangan. Dan Bapak Ibu Saudara, kita tahu ceritanya. Ketika Yosua menguduskan dirinya, menguduskan kembali umatnya, dia mampu mengalahkan kota Ai. Oleh sebab itu pagi ini, ketika Bapak Ibu dan saya mau mengalami kemenangan di dalam iman, dalam rumah tangga kita, dalam pelayanan kita, di dalam pekerjaan kita, dalam masa muda kita, hiduplah menaati Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita akan bersyukur untuk firman Tuhan, kita berdoa, kita sungguh-sungguh
boleh belajar dari Yosua. Bagaimana kita meyakini janji Tuhan, bagaimana kita harus menguatkan dan meneguhkan hati. Karena kita tahu memang saat itu tidak mudah. Tetapi Bapak Ibu Saudara, jangan menjadi kecut, jangan menjadi tawar hati, tapi kuatkan dan teguhkan hatimu. Dan yang paling penting yaitu bagaimana hiduplah taati firman Tuhan. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan pada pagi ini. Kami belajar dari Yosua bagaimana ia mengalami kemenangan yang luar biasa. Dia mampu memimpin umat-Mu, umat yang luar biasa banyaknya. Tapi dia mampu membawa masuk ke tanah perjanjian, tanah yang berlimpah susu dan madunya. Itu semua bukan karena kekuatan Yosua, tetapi karena Yosua meyakini janji dan penyertaan Tuhan. Yosua menguatkan dan meneguhkan hatinya, dan Yosua hidup taat kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah kami supaya sungguh-sungguh kami bukan sekedar tahu firman-Mu, tetapi sungguh-sungguh kami juga mau melakukannya. Hidup mempercayai janji Tuhan, hidup dengan menguatkan dan meneguhkan hati sesuai dengan firman-Mu, dan kami boleh hidup taat. Dan kami akan melihat bagaimana kemenangan kami alami di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Bapa, hamba berdoa, kalau sekiranya ada di antara anak-anak-Mu yang mendengarkan firman ini, mereka mungkin sedang ada dalam pergumulan, mereka mungkin sedang ada dalam sakit penyakit. Tuhan, hamba berdoa, biarlah Tuhan menjamah mereka, memberi kekuatan kepada mereka. Tuhan, tolong supaya setiap kami boleh mengalami kemenangan di dalam iman kami. Terima kasih Tuhan, kalau ada yang patah semangat, yang putus asa, kuatkan dan teguhkan hati mereka kembali Tuhan. Karena kami tahu, kami tidak sendiri. Ada Tuhan yang berjanji menyertai kami dan tidak akan pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Hamba berdoa ya Tuhan, kiranya kasih karunia dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus kiranya akan menyertai, memberkati kami sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari kita terus meyakini janji Tuhan. Mari kita bersama-sama terus menguatkan hati kita, dan mari kita bersama-sama juga untuk senantiasa hidup menaati firman Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita meresponi kebenaran firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan bersama. Aku percaya akan menjadi laku keputusan kita pagi hari ini. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku.
Puji nama Tuhan, kita telah menyelesaikan rangkaian ibadah kita Minggu 25 September 2022. Mari kita lanjutkan aktivitas kita sekalian dan kita percaya setiap langkah kita akan dibuat Tuhan berhasil. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.